Yo, sahabat saham. Kita akan bahas nih performa keuangan PJA, sebuah perusahaan di Indonesia. Habis kita ngebahas performa keuangannya, kita bakal lanjutin ke tahapan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Tapi ingat ya, segala tindakan investasi itu tanggung jawab masing-masing, jadi jangan cuma dengerin doang. Pertumbuhan pendapatannya tuh lumayan, sahabat saham. Dalam 1 tahun terakhir, pendapatannya naik sebesar 24,8% dari 958 miliar jadi 1.274 miliar. Kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir, rata-rata kenaikannya cuma 0,2% per tahun. Jadi intinya, pertumbuhannya lumayan bagus di tahun terakhir, tapi tetap perlu diperhatiin pertumbuhannya dalam jangka panjang. Kalau laba bersihnya juga naik nih dalam 1 tahun terakhir, sahabat saham. Meningkat sebesar 36,8% dari 153 miliar jadi 241 miliar. Kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir, rata-rata kenaikannya cuma 1,6% per tahun. Jadi keuntungannya juga lumayan bagus di tahun terakhir, tapi tetap perlu diperhatiin pertumbuhannya dalam jangka panjang. Profitabilitas perusahaannya juga patut diacungi jempol, sahabat saham. Gross profit marginnya turun sedikit dari 56,8% jadi 54,7%. Tapi jangan khawatir, net profit marginnya malah naik dari 15,9% jadi 18,9%. Jadi keuntungan yang didapat dari penjualan juga tetap bagus nih. Berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan ini memiliki posisi yang bagus, sahabat saham. ROA-nya naik dari 4,0% jadi 6,3%, sedangkan ROE-nya naik dari 10,0% jadi 14,3%. Artinya, perusahaan ini efisien dalam menghasilkan keuntungan dari aset-asetnya dan memberikan keuntungan yang layak bagi pemegang sahamnya. Pertumbuhannya juga positif, sahabat saham. Dari segi kesehatan keuangan, debt to equity-nya menurun dari 0,7 kali jadi 0,5 kali. Semakin rendah angka ini, semakin baik, sahabat saham. Artinya, perusahaan ini semakin kurang mengandalkan hutang untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Belum begitu bagus sih, tapi gak apa-apa, masih ada ruang untuk perbaikan. Kalau kamu mau tahu penjelasan detailnya, bisa download aplikasi investor, link ada di deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tahap paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi itu apa sih? Valuasi itu adalah sebuah metode untuk menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan analisis terhadap kondisi keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, margin of safety itu apa? Margin of safety adalah selisih antara harga saham yang kita anggap wajar dengan harga pasar saat ini. Intinya, kita mencari saham yang memiliki margin of safety yang cukup besar. Berdasarkan valuasi dengan metode PB/BEN, harga wajar saham PJA diketahui sebesar 757, sedangkan harga pasar saat ini adalah 970. Jadi, terdapat perbedaan sebesar minus 28,2% antara harga wajar dan harga pasar saat ini. Ini artinya, belum ada margin of safety yang cukup besar nih. Kalau kita pakai metode PE/BEN, harga wajar saham PJA diketahui sebesar 1606, sedangkan harga pasar saat ini adalah 970. Jadi, terdapat perbedaan sebesar 160,4% antara harga wajar dan harga pasar saat ini. Ini artinya, ada margin of safety yang cukup besar, sahabat saham. Oke, udah selesai nih pembahasan performa keuangan dan valuasi PJA. Tapi ingat ya, sahabat saham, jangan cuma dengerin kita aja. Lakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil. Happy investing!